dikasih gambar, kalau bisa nebak, semua dapat A. Wih, dapat A nggak? Nah, tapi sayangnya nggak ada yang bisa nebak. Waduh, gimana terus? Jadi saya tidak tahu ini tuh ujiannya sistemnya yang mana. Itu saya sebenarnya jujur sampai sekarang juga masih bingung sih, Prof. Maksudnya jenis ujiannya itu seperti apa? Ini kan kita tuh lagi banyak ngembangin kurikulum yang namanya, mungkin Prof pernah dengar ya, namanya OBE, Outcome Based Education, atau kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Tapi tadi juga harus memberikan umpan balik. Apa kabar, Prof? Kok sampai sini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini ada acara apa nih? Ini ngambil hasil ujian mahasiswa. Ujian mahasiswa. Gimana hasilnya? Ya, ujian nasional itulah. Aku jadi ingat loh. Gimana? Dulu waktu kita masih koas. Itu kan kalau ujian nggak seperti ini ya. Jadi gimana? Waktu itu ada dosen saya. Beliau tiba-tiba pada hari itu, padahal bukan hari ujian juga, itu ada gambar gitu, ronsen. Kemudian kita diminta menebak. Nah ini ya, kalau kalian bisa menebak gambar ini, waktu itu ada gambaran tulang punggung gitu, ada yang besar, ada yang kecil. Nah maka kalian semua dapat nilai A. Wih, ceritanya tiba-tiba dikasih gambar, kalau bisa nebak, semua dapat A. Wih, dapat A nggak? Nah, tapi sayangnya nggak ada yang bisa nebak. Waduh, gimana terus aku ingat juga ada waktu itu lagi ada pasien dengan keadaan tertentu, tapi tidak sensitif sih, artinya kita memang bisa ikut memeriksa waktu itu. Kemudian kita diminta juga melihat gambaran klinisnya pasien seperti ini, maka ini termasuk istilahnya apa dalam stage berapa dalam kelainan klinis tersebut. Disuruh nebak dia sampai stage berapa atau derajat berapa gitu ya? Kalau kita tahu, maka semua kelompok ini satu kelompok nilainya A. Lagi-lagi satu kelompok bisa dapat A. Lagi-lagi kelompok saya juga nggak ada yang bisa nebak. Tapi itu koas kan, Prof? Kita belajar banyak kasus, kemudian tahu-tahu dikasih satu soal, semua dapat A. Dokter Widya gimana pengalamannya? Kayaknya aku nggak pernah seberuntung Prof deh. Aku sih seringnya ujian sendiri. Cuma aku ingat pengalaman yang menarik waktu itu. Udah habis diundi gitu kan ya, kita dapat siapa pengujinya. Nah, saya diminta untuk datang ke suatu seminar. Kemudian di seminar itu saya diminta membuat resume, kemudian diminta menyerahkan ke beliau, dan tada, aku dapat A. Senang dong. Loh, apa hubungannya seminar dengan ujian koas ya? Apa ya? Rezeki kali ya. Rezeki anak soleh ya? Iya. Jadi aku diminta ngikutin seminar kasus klinis gitu, dengerin, kemudian ngeresum, dan diserahin. Mungkin beliau puas kali ya dengan resumku. Tapi ya sebenarnya agak berpikir juga sih. Kan kita belajar sekian minggu, ngumpulin kasus, berharap-harap belajarnya yang kita pelajari selama sekian minggu dikonfirmasi kan ya. Tapi ternyata ya gitu deh. Ada juga waktu itu ujian kasus. Jadi saya taunya ini ada pasien, kemudian ujian kasus, saya harus mempresentasikan hasil dari pemeriksaan fisik anamnesis dari pasien tersebut. Nah, saya bisa menjawab semua pertanyaan. Semua dari penguji. Jadi ada pengujinya, ada spesialis konsultan, ada residen. Nah, saya pikir wah, alhamdulillah gitu ya. Habis itu kemudian saya ditanya, sebentar, Dek, kamu tidak akan hanya mengurusi kasus ini saja. Kamu masih banyak kasus-kasus yang lain. Nah, sekarang saya tanya ya, penyakit 1, penyakit 2. Lah, saya kan nggak belajar. Penyakit 3, 4. Loh, kamu kok nggak bisa jawab semua? Nggak bisa, kamu belum bisa lulus. Loh, terus jadi saya tidak tahu ini tuh ujiannya sistemnya yang mana. Jadi Prof ditanya sesuatu yang enggak dipelajari di situ? Iya. Dan tidak tahu yang mau diujikan itu yang mana. Itu ternyata ditanya semua kasusnya.
Jadi seperti itu. Tebak-tebak buah manggis mau dapat yang mana? Ya. Nah, terus gini ya, ujian ini membuat saya teringat kemarin tuh ada rekan kerja yang cerita tentang dia seorang dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik. Ya. Jadi yang bantu punya mahasiswa bimbingannya itu ya, Prof ya? Gimana Nah, tuh? kan dia itu sudah paham mahasiswa ini memang pencapaian belajarnya tidak begitu tinggi. Nah, terus dia menyarankan untuk semester depan mengambil SKS-nya terbatas saja, tidak perlu yang banyak. Nah, pada hari itu mahasiswa bilang bahwa saya harus mengambil sebesar ini gitu. Jadi dia yang mau banyak. Nah, kemudian rekan saya itu telepon pada program studi. Ini kalau seperti ini bagaimana? Oh dok, sebaiknya ditandatangan aja hari ini karena hari ini itu batas terakhir KRS. Nah, lalu gimana SKS-nya seperti ini? Nggak apa-apa dok, itu nanti urusan nanti. Begitu ya? Iya. Ternyata nggak gampang juga ya Prof ya ngelola mahasiswa, menempatkan semua hal itu menjadi tertata. Saya jadi ingat Prof, ada namanya, kan sekarang lagi tren tuh, kebijakan pemerintah juga mengarahkan kita untuk membuat atau menyusun kurikulum berbasis capaian pembelajaran, ya kan, atau mungkin outcome based education ya Prof ya, OBE. Kan itu di akhir itu kita udah ditetapkan sejumlah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan harus dicapai oleh mahasiswa untuk suatu periode waktu tertentu sesuai masa belajarnya. Nah, kalau kayak gini dari pengalaman yang tadi kita diskusikan, ujiannya tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga, maka gimana tuh ya Prof ya untuk mengawal ketercapaian CPL itu? Nah, itu sebenarnya ada. Sekarang ini proses belajar itu sebenarnya tidak terpisahkan dari assessment-nya. Jadi namanya assessment drives learning atau assessment for learning. Jadi sebenarnya ujian itu atau assessment namanya sebenarnya bukan ujian ya, tapi assessment. Jadi di-assess sejauh mana kemampuannya, kemudian diberikan umpan balik sehingga dia bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya tidak semata-mata ujian saja, tapi juga prosesnya itu ya Prof? Iya. Itu gimana tuh Prof? Nah, itu ada, kenapa saya tadi ingat apa hubungannya ujian dengan DPA yang tadi saya ceritakan ini ya, karena kan itu bagian dari sebuah namanya assessment yang terprogram. Namanya assessment yang terprogram. Ya, atau programmatic assessment. Programmatic assessment. Ini kayaknya menarik nih Bro, masih iya. lama. Duduk yuk Bro. Nah, yuk. Capek juga berdiri lama-lama. Jadi gimana tadi Prof? Programmatic assessment. Ceritain dong Prof. Jadi itu adalah sebuah upaya untuk menyusun assessment itu supaya terstruktur. Yang pertama itu terdiri dari 5 komponen. Nah, komponen pertama adalah multiple learning activities. Jadi kita harus punya berbagai macam variasi aktivitas belajar. Misalnya dalam bentuk aktivitas di dalam small group discussion atau kelas yang besar, atau praktikum, atau community attachment, atau di skills training dengan skills lab dengan pasien simulasi, dan juga pembelajaran dengan pasien yang sebenarnya. Jadi mahasiswa itu harus kita kasih macam-macam metode pembelajaran gitu ya? Variasi. Yang kedua, Yang kedua adalah variasi atau multiple assessment-nya. Jadi jenis assessment-nya berbeda-beda. Tadi pembelajarannya macam-macam, ini assessment-nya juga beda-beda. Maksudnya gimana tuh berbeda-beda itu? Kalau yang saya tahu tuh kan kita ada assessment kognitif, ada assessment psikomotor, ada yang afektif gitu, Prof. Iya. Jadi untuk assessment kognitif kita bisa melakukan assessment terhadap mahasiswa misalnya dengan multiple choice question, kemudian dengan ujian kasus bisa, oral exam juga bisa, essay juga bisa, true false question juga bisa. Itu juga dikombinasi gitu? Dikombinasi dengan misalnya ujian kliniknya, itu bisa dengan mini clinical examination, dengan objective structure clinical examination, OSCE, atau dengan OSLER ya, yang long case examination. Gitu. Kayaknya kita udah sering ngelakuin juga ya Prof ya? Iya, betul. Kayak tadi udah 1, 2, 3 Prof. Nah, yang jarang dilakukan adalah yang nomor 3 ini, yaitu supporting activities. Supporting activity. Ya. Gimana itu adalah hubungannya dengan DPA yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika sudah mempelajari banyak ya, jadi punya pengalaman belajar banyak mahasiswa dan juga pengalaman ujian yang berbagai macam, maka mahasiswa ini harus dilatih untuk merefleksikan capaian belajarnya itu sebenarnya sudah seberapa. Nah, caranya adalah dengan dialog 2 arah antara
mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik secara berkala. Oh. Nah, di situ seharusnya tidak hanya menandatangani KSS. Benar. Jadi tugas dosen pembimbing akademik itu ternyata nggak cuma ketika dia akan mengambil pembelajaran di periode semester tersebut dan juga tanda tangan hasil belajar ya. Tapi tadi juga harus memberikan umpan balik dan memberitahu cara melakukan refleksi. Iya, terhadap apa yang sudah dia capai selama ini. Kenapa kok gitu, Prof? Jadi kemudian kalau mahasiswa secara berkala itu melihat dirinya sendiri ya, oh saya memiliki kekuatan di bagian ini, saya harus meningkatkan di bagian yang mana, kemudian apa rencana belajar saya ke depan. Kalau itu dilakukan secara berkala, maka harusnya tidak ada hal yang tiba-tiba. Jadi ketika dia di ujian akhir lalu tidak lulus atau nah itu dia akan tahu sejak awal. Benar. Aku ingat Angit, ini kan kita tuh lagi banyak ngembangin kurikulum yang namanya mungkin Prof pernah dengar ya, namanya OBE Outcome Based Education atau kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Yang namanya kita pengembang kurikulum itu kan menyusun suatu rencana programatik seluruh kurikulum dari suatu periode waktu belajar yang mana ada target capaiannya yang kita sebut dengan capaian pembelajaran. Itu kan kita lihat ketika di akhir pembelajaran. Dengan yang namanya tadi supportive activity. Artinya mahasiswa itu difasilitasi berkala melihat ketercapaiannya atas capaian pembelajaran itu secara gradual, periode waktu tertentu dan melibatkan dosen pembimbing akademik. Dan itu yang disebut sebagai mentorship. Sehingga kita tidak hanya menerima mahasiswa pada saat dia diterima di Fakultas Kedokteran, tetapi dalam perjalanannya kita juga tidak hanya mengajar dan memberi ujian, tetapi kita juga membuka dialog terus-menerus dengan mahasiswa bahwa dia ini sampai di mana ketertarikannya, mana kekuatan dia yang harus dia, sehingga dia akan paham dirinya sendiri sebagai seorang calon dokter dia itu lebih cocok misalnya spesialis atau pendidikan lanjutan yang seperti apa misalnya. Itu cocok banget sebenarnya sama karakteristik OBE ya Prof ya, yang bahwa kita itu harus yakin peserta didik yang masuk di prodi kita itu sebenarnya akan bisa mencapai capaian pembelajaran yang kita tetapkan, salah satunya dengan supporting activity tadi. 1, 2, 3 udah ya. Nah, 45 apa Prof? Nah, 45 ini adalah intermediate dan final evaluation. Intermediate sama final evaluation. Jadi ini namanya evaluasi tengah atau akhir. Nah ini yang sering disalahartikan sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir. Oh harusnya gimana? Padahal ini harusnya adalah evaluasi di mana di tengah, sebenarnya nggak harus tengah semester ya, bisa juga pertengahan tahun atau 2 tahun pertama misalnya. Jadi periodik waktu tertentu ya. Ya itu dilihat apakah capaian pembelajaran selama ini sudah tercapai atau belum, mana yang belum, apa yang harus diberikan umpan balik terhadap mahasiswa. Begitu juga ketika final evaluation itu juga tidak harus melulu ujian akhir, tetapi evaluasi di akhir yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah komite assessment yang terdiri dari pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan terlibat ya? Ya. Kalau kita tuh istilahnya suka nyebut dengan outcome based assessment. Mirip-mirip gitu sebenarnya Prof ya. Jadi assessment untuk outcome-nya tuh dilihat secara gradual, misalnya tadi Prof sebut dengan intermediate dan final. Ya. Nah, kalaupun kita masih ingin, katanya Indonesia negara besar, berbeda-beda antara satu prodi dengan yang lainnya dan kita harus melaksanakan ujian nasional, itu sebenarnya tidak masalah. Asal ujian nasional ini dipakai sebagai pertimbangan, termasuk prosesnya juga dipertimbangkan untuk final evaluation tadi. Sehingga tidak ada hanya one single assessment itu tadi, bahwa hanya 1 kali ujian lalu dia lulus apa tidak, hanya ujian akhir saja dia lulus apa tidak. Nah itu yang tidak adil baik untuk mahasiswa maupun untuk dosennya. Jadi perlu dilihat secara beberapa kali ya, gradual untuk memutuskan sesuatu pada akhirnya gitu. Itu kan kalau tadi yang kita ngomong di awal tuh kan hampir 10-20 tahun yang lalu ya Prof ya. Kalau sekarang yang kayak mana ya? Yang single assessment. Mungkin sekarang kayak apa ya? Kayak apa ya? Mungkin udah bagus kali yang semua Prof ceritain tadi. Mudah-mudahan ya. Dokter Dia, gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini tadi pas kita lagi mau tanya nih ya, kan dulu kita ngobrolin tentang assessment yang waktu kita dulu. Nah, Dokter Dia kan barusan selesai pendidikan dokter ya? Iya, alhamdulillah. Saya tanya nih, apa sekarang gimana tuh assessmentnya sekarang? Yang Dokter Dia? Pas saya koas dulu ya, Prof.
Itu saya sebenarnya jujur sampai sekarang juga masih bingung sih Prof. Maksudnya jenis ujiannya itu seperti apa. Karena pada saat itu di sesi awal pada saat kita misalnya di satu stase seperti itu Prof, tidak dijelaskan secara gamblang. Misalnya nanti ujiannya tuh jenisnya seperti ini. Yang ada tuh kita cuma diberitahu misalnya nanti dosen ini menguji mahasiswa yang mana. Nah, metodenya itu kadang-kadang beda-beda dan biasanya ujiannya ya hanya itu Prof pada saat di akhir stase itu. Nah, kita nggak ada, maksudnya saya juga nggak tahu ya Prof, maksudnya misalnya saya di stase bedah nih misalnya Prof. Nah, kita nggak tahu misalnya kesalahan kita apa yang kurang, seperti itu sih Prof. Jadi kamu juga belum tahu ya? Enggak, sampai sekarang alhamdulillah udah lulus masih nggak paham Prof. Tapi alhamdulillah lulus ya? Alhamdulillah, enggak Prof. Nah itu ternyata dia juga belum tahu. Padahal udah hampir 20 tahun ya, belum tahu juga ya. Berarti PR kita masih banyak banyak ya Prof ya. Kita harus workshop nih kapan-kapan. Kapan-kapan ya, kita sepakat pokoknya kita diskusikan lagi ya Prof ya. Selamat ya, semoga selesai.